Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Indri tolong sampainya kena diambil dulu ya. Indri siapa? Tuliskan dulu Laura. Iya ya. Kalau ini diambil siapa? Nia. Sampainya. Masukkan dulu bajunya ya Fitri. Ya, udah rapis dulu ya. Sekarang Ibu ambil dulu. Amanda Wulan, Amelia Zivana, ya bismillah ya. Ibu mau mengingatkan kembali, jadi tingkatkan lagi belajarnya ya, karena minggu depan kita akan mengadakan asesmen tengah semester. Jadi tidak ada lagi anak-anak ibu yang main-main ya. Jadi di rumah itu tingkatkan lagi belajarnya supaya ketika ujian besok bisa menjawab dengan baik. Ya, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Sofi, apa Sofi pelajaran kita minggu kemarin nak? Tentang ketentuan kefarmasian. Siapa lagi yang ingat pelajaran minggu kemarin? Apa Fitri? Tentang farmakope ya. Jadi farmakope itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Pipi, apa itu farmakope Pipi? Farmakope adalah risalah yang dikeluarkan oleh revisi pemerintah yang berisi obat, persediaan, preskripsi, formulasi, komposisi analitik, kesehatan fisik, serta sifat kimia utama yang digunakan dalam pembentukan identifikasi sekadar kekuatan kandungan kimia sesuai dosis yang dilakukan. Ya, itu dia farmakope. Jadi dalam farmakope itu kita belajar tentang obat. Ya. Jadi dari pertanyaan tadi maka materi pembelajaran kita hari ini tentang penggolongan obat. Penggolongan obat. Itu materi kita. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, ya. Jika anak kecil kita kasih obat dalam bentuk tablet, kira-kira apa yang terjadi? Fikri, apa yang terjadi nak? Anak bisa menelan obat itu Bu. Anak tidak bisa menelan obat. Apalagi kira-kira kalau anak itu kita kasih obat tablet? Muntah kalau dia tidak bisa menelannya ya. Siapa lagi? Saya Bu, Apa Aziza? pernah jadi takut minum obat. Jadi takut minum obat, trauma ya. Yang kedua, jika obat golongan psikotropika itu kita beli secara umum di apotek, kira-kira bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Chelsea dulu ya. Apa Chelsea? berbahaya. Berbahaya. Apa lagi? Saya Bu, tidak boleh Bu. Tidak? Boleh. Tidak boleh. Ya, ada lagi? Ada. Orang apa lagi nak? Harus pakai resep. Ya. Yang terakhir, kalau kita sebagai petugas
teknik kita salah memberikan obat kepada pasien. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, Bu, sangat berbahaya bagi pasien, Bu. Sangat berbahaya pada pasien atau bagi pasien. Nah, apa dulu kan pengertiannya? Ada lagi yang bisa menjawabnya? Iya. Sebaiknya sebelum beri obat sudah mengetahui jenis obatnya, terutama golongan obatnya, agar tidak salah memberi obatnya. Ya, jadi kita sebagai petugas itu kita harus punya ilmu. Jadi supaya tahu obat apa yang kita berikan. Ya, jadi dari pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban Anda tadi, maka kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat dulu. Tidak. Nah, dari penggolongan obat secara umum kita dapat tujuan pembelajaran kita. Kelihatan? Kelihatan. Coba baca, kira-kira apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Baca. Gambar dan video belajar tentang pengembangan jenis obat peserta didik mampu meningkatkan minat belajar dan dapat menjelaskan 4 macam penggolongan obat secara umum dengan benar. Kedua, Dengan melakukan diskusi kelompok tentang pengelompokan obat peserta didik mampu meningkatkan minat belajar dan dapat menganalisis tentang penggolongan obat menurut undang-undang penangkapan. itu dia tujuan pembelajaran kita ya. Jadi ada dua. Yang pertama, nanti ada gambar dan video yang akan kita lihat. Dari gambar dan video tersebut, kita akan dapat menjelaskan 4 macam-macam penggolongan obat secara umum. Yang kedua, kita dapat menganalisa 6 penggolongan obat menurut undang-undang. Ya. Dari tujuan pembelajaran kita ini apa sih, Bu? Manfaatnya kita belajar penggolongan obat. Ya, pertama memberikan wawasan akan konsep penggolongan obat secara umum yang berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyadari betapa pentingnya mengetahui penggolongan obat. Yang ketiga, membangun rasa cinta terhadap sesama yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia manfaatnya ya. Nih, yang terakhir, beberapa penggolongan obat secara umum. Dan jadi pertama itu berdasarkan kegunaan obat. Ya. Kedua, menurut cara penggunaan obat. Ketiga, menurut cara kerja obat. Keempat, menurut RT pemberian obat. Kelima, menurut sediaan obat. Keenam, menurut nama. Ketujuh, menurut undang-undang. Ya. Kira-kira apa sih, Bu, kegiatan? Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita nanti akan melihat video dan gambar. Jadi nanti dari video yang gambar yang akan Ibu tampilkan, ya, jadi Anda bisa menganalisa atau mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah dari gambar dan video yang akan Ibu tampilkan. Ya, yang kedua nanti kegiatan pembelajaran kita adalah diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan dibagi berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Ya, jadi kita berdiskusi berdasarkan kelompok. Nah, setelah diskusi maka akan ada presentasi. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah didapat. Ya, nanti ada juga penilaian. Jadi ketika Anda nanti diskusi berdasarkan kelompoknya, maka akan ada penilaian yang akan Ibu nilai. Misalnya nanti kekompakannya, ya. Nanti ketika presentasi di depan juga akan Ibu nilai. Ya, bagaimana cara menyampaikan materi. Ya, kira-kira paham sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini? Paham. Itu ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita mulai. Dah.
kegiatan pembelajaran kita yang pertama, yaitu tadi kita akan melihat gambar. Nah, ini dia. Ya, dari gambar ini nanti Ibu harapkan Ananda semua mengidentifikasi semua permasalahan-permasalahan yang ada di gambar. Ya, itu dia gambar yang pertama. Yang kedua, ini adalah heterola. Dan nanti juga Ananda identifikasi masalah-masalahnya. Dan dikaitkan dengan materi kita hari ini tentang penggolongan obat. Ya, ini juga ada antasida. Jadi nanti identifikasi masalahnya, kaitkan tentang materi kita hari ini tentang penggolongan obat. Ini ada omeprazol juga sama ya, identifikasi dan kaitkan dengan masalah pembelajaran kita hari ini materinya. Ini ada kodein, ya. Ini juga identifikasi masalahnya dan kaitkan dengan penggolongan obat pada materi kita hari ini. Ini ada mecobalamin, ini ada benzoden. Nah, ini bentuknya bentuk salep. Oke, ini ada hemaphyton action, ada asam metenamat, ini ada videonya pemirsa. Jadi amati videonya. Nanti kita akan identifikasi videonya dan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Terhadap pasien, kemudian dokter jaga di puskesmas dikeroyok oleh keluarga pasien. Ini tindakan atau aksi main hakim sendiri dilakukan oleh pihak keluarga pasien terhadap dokter. Seorang dokter jaga yang bertugas di puskesmas menjual obat kekerasan oleh keluarga pasien gara-gara obat yang diberikan dianggap tidak berefek dan tidak ampuh. Terekam dalam video Dr. Carol Trimulyono Hamonana disekap hingga mendapatkan beberapa kali pukulan dan kekerasan secara fisik. Menurut saksi mata sekaligus nakes di puskesmas, kasus penganiayaan ini bermula saat para pelaku kembali ke puskesmas untuk berobat dan setelah diberikan penjelasan dan obat sesuai dengan keluhan pasien, para pelaku marah dan langsung menyerang korban karena obat yang diberikan tidak kunjung meredakan sakit bagian ulu hati pasien. Kedua pelaku diketahui sebagai warga Kota Bandar Lampung, telah ditahan di Mapolres Lampung Barat. Jadi amati ya Ananda ya, nanti kita bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, kita hubungi dengan terhadap dokter, dimana ini sangat disayangkan begitu ya. Mengapa tidak dilakukan komunikasi secara lebih baik, datangnya puskesmas secara baik-baik dan tidak langsung melakukan aksi seperti ini. Dan akhirnya pelaku juga warga Lampung telah ditahan di Mapolres Lampung Barat. Ya, lanjutkan video yang kedua. Ini dia gambar dan video tentang pembelajaran kita. Jadi gambar tadi dan video tadi kalian identifikasi dan kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada pada gambar dan video yang Ibu tampilkan tadi, maka kita akan membuat diskusi kelompok. Ya, jadi nanti semua permasalahannya akan kita bicarakan di dalam kelompok. Nah, sekarang silakan bagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan. Jadi kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti Ibu akan bagikan link ya ke WA grup. Jadi nanti link itu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kita lihat tadi, gambar maupun video. Ya, nanti silahkan buka linknya di WA grup kita. Ya, Ibu juga akan bagikan buku. Ya, nanti ini bisa digunakan sebagai referensi untuk kita menyelesaikan atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atas masalah gambar dan video tadi. Akan membagikan video pembelajaran. Kita melihat video pembelajaran ini, maka kita akan bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang sudah kita temui tadi pada gambar dan video yang pertama tadi ya. Untuk menjawab
jawabnya, maka ibu akan membagikan lembar LKPD. Jadi semuanya bisa dituangkan di LKPD. Silakan Anda jawab atau Anda tuangkan semua pertanyaan-pertanyaan tadi atau permasalahan-permasalahan tadi di dalam LKPD Anda. Waktunya 15 menit. Ya, silakan Anda diskusikan. Ya, coba diskusikan, tulis di ya, oke ya. Sekarang kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penggolongan obat dan akan disampaikan. Kelompok kami terdiri atas 4 orang. Saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Zidana, bersama saya. Saya akan berperan sebagai menjelaskan. Nama saya Laura Nofrianti. Sebagai pembaca, saya sebagai pencatat, saya Amanda Putri. Baiklah, di sini kami langsung saja ke materinya dibacakan oleh Aura dan Laura. Yang pertama yaitu ada penggolongan obat berdasarkan logonya terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama kita lihat sama-sama di sini ada lingkaran berwarna hijau dengan tepi berwarna hitam. Itu menandakan bahwa penggolongan obat bebas. Pengertian obat bebas yaitu obat yang boleh digunakan tanpa adanya resep dokter. Nama lain golongan obat yaitu OTC atau over the counter. Contoh obatnya ada tablet vitamin, paracetamol, dan enforstop. Yang kedua ada logo berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam menandakan bahwa obat tersebut bergolongan bebas terbatas. Pengertiannya bebas terbatas yaitu penandanya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Ada beberapa peringatan. Yang pertama, bacalah aturan memakainya. Yang kedua, hanya untuk umur jangan ditelan. Yang ketiga, hanya untuk bagian luar dari badan. Yang keempat, hanya untuk dibakar. Yang kelima, tidak boleh ditelan. Dan yang keenam, obat wasir jangan ditelan. Contohnya ada CTM, Alpara, dan Citocecin. Yang ketiga yaitu ada logo berlingkaran warna merah dan huruf K dan garis tepi berwarna hitam menandakan bahwa obat tersebut yaitu keras. Pengertiannya obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contoh obatnya ada Adona dan Proviram. Yang keempat ada logo warna merah yang menandakan bahwa golongan obat tersebut narkotika. Pengertiannya zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Contohnya pada golongan 1 ada Baxidin, yang golongan 2 ada Anispar, yang ketiga ada Anmalsik. Yang kelima yaitu golongan dengan lingkaran berwarna merah dengan huruf K menandakan bahwa itu obat bergolongan psikotropika. Dan pengertiannya psikotropika yaitu zat atau obat yang baik alami maupun sintetis bukan narkotika yang berhasil psikoaktif melalui pengarah selektif pada susunan saraf pusat. Contohnya pada golongan obat 1 ada alprazolam, yang pada golongan kedua ada diazepam, pada golongan ketiga ada clonazepam, pada golongan keempat ada lorazepam. Selanjutnya, nama obat, asam mefenamat, kandungan asam mefenamat, indikasi meredakan nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala dan gigi. Penggolongan obat keras, logo keras, keterangan huruf K dengan latar merah dan garis tepi hitam. Yang kedua, nama obat antasidadoen, kandungan antasidadoen, indikasi mengurangi gejala kelumpuhan, asam lambung, sesak lambung. Penggolongan obat bebas, logo bebas, keterangan lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Yang ketiga, nama obat kodein, kandungan kodein, indikasi mengobati batuk, penggolongan obat narkotika, logo narkotika, keterangan lambang palem merah. Yang keempat, nama obat ranitidin, kandungan ranitidin, indikasi mengobati sementara luka usus,
12 jari dan tukar lambung aktif. Penggolongan obat keras. Logo keras, keterangan huruf K, latar merah dan garis tepi hitam. Kesimpulannya, penggolongan obat berdasarkan logonya dibedakan menjadi 5 jenis yang masing-masing memiliki logo yang berbeda. Nama-nama obat berdasarkan golongannya. 1. Obat bebas, contohnya paracetamol. Obat bebas terbatas, contohnya ibuprofen. Obat keras, contohnya fenamid acid. Obat psikotropika, contohnya diazepam. Obat narkotika, contohnya kodein. Baiklah, sudah memberikan sampaikan. Apakah tidak ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi per kelompok tadi? Tadi kan kita sudah berkelompok kan, sudah mendiskusikannya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Obat itu suatu zat atau bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk diagnosis dalam mengobati, mengurangi, dan menyembuhkan rasa sakit pada manusia maupun pada hewan. Ya, itu dari Laura. Siapa lagi yang bisa menyimpulkannya? Menurut penggolongan obat itu ada cara penggunaan obat, menurut cara penggunaan obat, menurut cara kerja obat, menurut pemberian obat, terus menurut sediaan obat, menurut namanya, yang terakhir menurut undang-undang. Ya, jadi kita sudah bisa menyimpulkan tentang penggolongan obat secara umum. Ya, yang pertama tadi kita bisa menyimpulkan berdasarkan penggunaan obat. Ya, jadi penggunaan obat itu berdasarkan cara penggunaan obat. Ya, untuk obat dalam atau obat luar. Ketiga, bisa menurut cara kerjanya. Menurut cara kerja obat ini bisa lokal ataupun sistemik. Itu akan bagikan link untuk pengetahuan. Jadi lihat WA grupnya, ada 5 pertanyaan. Ya, dijawab. Bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Ya, ibu juga akan membagikan angket. Berarti ini diisi ya. Ini jawabannya saya dan tidak. Sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini, ya. Untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya, apakah kamu sudah mengikuti semua kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik? Sudah, Bu. Mengapa? Saya, Bu. Ya, Saya telah melaksanakan pembelajaran dari awal mengamati gambar, diskusi kelompok, menyajikan hasil diskusi dan evaluasi pembelajaran. Ya, yang kedua, kegiatan pembelajaran mana yang Ananda sukai dari proses pembelajaran hari ini? Nah, Aura. Pada saat diskusi dan menyajikan hasil diskusi, Bu. Ya, Karena kami bisa beradu argumen, mempertahankan pendapat dan saling bertukar pikiran. kegiatan disukai. Ini yang ketiga, kegiatan pembelajaran mana yang tidak kamu sukai dari proses pembelajaran hari ini? Siapa? Fitri? Tidak ada perkara soal pembelajaran saat ini. Oke. Yang terakhir, setelah kamu mengetahui penggolongan obat, apa
tindakan Ananda selanjutnya. Bu, pertama Ibu akan memahami tentang penggolongan obat, terus membantu dan memilih terapi yang baik untuk pasien. Itu pengurangan resiko efek samping. Resiko efek samping ini dapat diminimalkan. Terus membantu pasien menghindari gejala berbahaya. Terus peningkatan kualitas perawatan. Peningkatan kualitas perawatan ini memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien, berorientasi kepada pasien melalui berbasis kemudian. Oke, itu ya untuk refleksi kita hari ini. Sudah dari materi kita hari ini, dari penyajian gambar tadi dan video tadi, maka kita dapat menyimpulkan materi kita, yaitu tujuan pembelajaran kita tadi tentang penggolongan obat secara umum, ya kan? Yang kedua, kita bisa menggolongkan obat berdasarkan undang-undang. Sekarang siapa yang bisa merangkum pembelajaran kita hari ini dari tujuan pembelajaran kita yang di awal tadi? Siapa yang bisa? Nia. Itu adanya beberapa penggolongan obat. Yang pertama itu menurut kegunaannya. Yang kedua menurut cara kerja obatnya. Yang ketiga menurut kondisi pemberian obatnya. Yang keempat menurut ketersediaan obatnya. Terus menurut namanya, lalu yang terakhir menurut namanya. Ya. Jadi yang kedua, siapa bisa merangkumnya lagi? Obat bebas itu yaitu obat yang digunakan tanpa adanya rasa counter. Disebut juga sebagai obat OTC atau over the counter. Obat golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas yaitu ada paracetamol, bentrostrop, dan obat vitamin. Ya, selanjutnya sudah bisa melintaskan Bu Indri. Yang ketiga, obat bebas terbatas. Penandaannya ini diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Tanda logonya itu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Ada beberapa pernyataan pada obat bebas terbatas. Pernyataan nomor 1 itu awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Peraturan nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Obat kumur, contohnya obat kumur yang mengandung povidon klorida 1%. Terus peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar pada badan. Contohnya itu gel, berbentuk gel, krim, terus salep, pasta. Yang keempat, peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam, itu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obatnya itu suppositoria. Jadi itu rangkuman untuk materi hari ini ya. Demikianlah materi kita pada hari ini ya. Jadi untuk minggu depan materi kita sambung dengan kelengkapan dari resep ya. Jadi nanti Ananda sudah bisa mencari referensinya, sudah boleh melihat di buku ataupun di internet. Materi minggu depan ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Ibu sudahi dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.